Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Hari pertama sekolah, dadah. Dadah. Dadah, Wang. Bu. Dadah. Itu ya. Kita menuju Pagar Dewa, Pasungan, hari pertama sekolah, tanggal 2 Januari 2025. Start dari Dewa. Estimasi perjalanan kurang lebih 2 jam, paling lama 2 jam. Biasanya 1 jam 40 menit sudah sampai. Mudah-mudahan di perjalanan lancar, tidak ramai. Biasanya kalau masih pagi kan. Nah, kita melewati jalanan. Selamat datang di Dewa, kota dunia. Ada tulisannya kalau dari Bandar Lampung di Dewa, selamat datang di Dewa. Kita melewati Sabangka. Sekarang menjadi kampung sawah. Kalau dulu di sini sawah semua di kiri kanan ini. Sawahnya orang-orang Dewa dan sawah-sawahnya orang-orang Sebarus. Sekarang udah sawahnya bagian belakang masih ada yang sawah, tapi yang di depan-depan sudah rata-rata bangunan semua. Banyak bangunan ruko, tempat-tempat usaha, tempat makan. Jadi kampung sawah. Nah, kita sudah mau melewati batang Barus. Barus. Melewati tempat Barus. Tahu kampung Sebarus. Tahu nih Sebarus kenapa ada kaitannya dengan Barus, kantor Barus. Kalau di Medan ada namanya Barus. Kalau di Lampung Barat ada Barus. Lampu merah ini belum jadi kabar petir, kabarnya masih ada lampu kuning saja, ke lampu peringatan. Kita masih melewati Sebarus.
perbatasan karena sudah masuk ke Gunung Sugih. Nanti ada Wantos, setelah kita Gunung Sugih ke Wantos. Jadi kalau ke Pampuri kadang mirip-mirip di arah Lampung Tengah itu ada juduran Gunung Sugih di sebelah Gunung Sugih atas. Ada NS Gunung Sugih. Cuaca lumayan cerah nih. Kemarin sangat pagi jam 10. Jam 8. Hari ini sangat cerah sekali. Terlihat di depan itu ada Gunung Sagi. Cerah sekali. Lalu kalau saya mau berangkat, mereka baru olahraga pagi. Saya udah berangkat di sekolah jam 6. Jam 6 paling telat biasanya saya berangkat. Nah, ini sudah masuk ke Matos. Batasan Kadilan. Polres Lampung Barat dan Polres Lampung Barat. Watos sampai Seputing terpadu nanti Watos masih Port Watos. Alhamdulillah jalannya lancar nih. Nah, ini simpang penataran. Di dalam sana ada SMK, ada 5 SMP. Masih di Kebatan. Jadi kampung. Banyak rumah. Blok pertama kemarin iseng dan ini pakai handphone aja nih kalau nah ini namanya masih di Watos. Jadi kalau hasilnya ini kurang puaskan ya maklum ya kakak pakai motor saya handphone saja. Nah kita masuk atas nah ini sudah siarnya masuk sudah 50-an tahun ke atas rata-rata. Dan saat
Paliwa tahun 94 Bang Maman masih kompor kedua, ada kompor sedikit tinggal didongkrak saja dan dipenuhi lagi. Nah, yang banyak korban saat gempa 94 itu malah di pusat kota Liwa karena banyak bangunan sudah permanen waktu itu, sudah permanen atau semi permanen. Nah, di sini rata-rata masih kayu dan aman. Cek dulu, cek kamera dulu sebentar. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Kita setting kamera dulu. Tinggi nggak? Lanjut perjalanan. Ini ke Bahang, Pon ke Bahang. Ke Bahang. Lima. Agak siap sedikit saja. Ini sampai pasukannya agak tepat di jam 8 di tempat. Bahang.
tas, bahan, sudah masuk ke tukang. Nah, ini sih kalau masuk ke foto tuh kan. Oh, itu nih. Rumahnya adalah rumah panggung. Rumahnya kotor ini juga puluhan bahkan 50-an, mungkin ada yang ratusan tahun. Rata-rata 50 tahun ke atas. Bukan banyak hidupin. Nah, kalau matahari nih. Nah, setelah perkebunan kita masuk ke Pembalak. Pembalak ini ada istana atau gedung dalam dari kepaksian Pur Edward Saparno, mantan Kapolda Lampung. Lalu kita batasan lagi kita masuk di Pekon Canggu. Setelah Pembalak tadi Pekon Canggu. Tapi sekarang sekolah aja dengan jadi untuk kemana-mana bawah. Ini ujungnya Pekon Canggu, perbatasan dengan Bunga Besi. Bunga Besi. Fungsinya tak panjang. Tapi sini banyak sekolah di arah Iwana, ada yang juga di SMP 1. Mereka maka yang menanggung oleh dari sini. Berarti di sini
awan longsor gitu, seperti mau longsor lagi. Kota Besi berapa sih? Kendaraan besar, kendaraan pertamina. Lewat, kita kasih jalan nih, kendaraan besar. Jalan Lampung Barat, jalan nasionalnya sangat mulus. Ada beberapa titik saja yang bekas tambalan. Masih sangat mulus sekali, ini masuk jalan nasional. Garis kuning, kalau garis kuning tengahnya ini jalan nasional. Ini turunan Kerang, kita sudah perbatasan antara Kota Besi dan Pon Kerang. Pon Kerang ini unik tempatnya, dia agak turunan begitu. Turunannya juga unik, ikonik. Kemudian di situ penghasilannya banyak pasir ya, penambang pasir dari pinggir-pinggir sungai Waitipon, lanjutan dari Waiwubo kalau di Diwa, karena Waiwubo lanjut sini namanya Waitipon, tempat kumpul ya, Tipon kumpul kan. Nah ini dia Pon Kerang, belok-belok sedikit jalannya Pon Kerang. Jalan-jalan sana ada tambang pasir ya, pasir dari Lampung Barat rata-rata dari sini. Kalau ada yang bangun di Pagar Dewa sana, pasirnya di sini. Pagar Dewa sana pasirnya tidak bagus buat ini yang bagus karena pasirnya masih turun. Walaupun jalan nasional, bukan jalan lintas, jadi padat. Biasanya ramainya selalu besar mobil truk di belakang. Kalau pagi ini dari Waitanang, kemudian Bukit Kemuning, ada yang dari Batu Raja mungkin lewat sini mau jalan-jalan ke Liwa dan ke Terui, ke pantai, biasanya ke pantai Terui, pulangnya lewat Liwa atau berangkatnya juga bisa lewat Liwa. Yang ramai kemarin. Nah ini ada jembatan yang di sebelah kanan itu tadi, itu jembatan dari zaman Belanda itu. Kabar-kabarnya fotonya itu ada buat di Belanda ya, untuk bawa di jembatan itu. Kita sudah mulai memasuki bentuk Bedudu ya kalau nggak salah. Ini West Mata. Tempatnya kalau nggak salah Bedudu. Tempatnya di kali. Ada ruang masuk itu kan dari bagian dalam. Bedudu
lupa saya. Kalau tidak salah, oh, bukan Sukarame di dalam. Ya oke, ada bukan Sukarame di dalam. Di samping. Kemudian ada bukan juga di bagian dalam enggak ada macet. Nah itu bagian dari, ya bukan bagian. Ini ada sisa-sisa yang baru pulang dari jalan-jalan pelan-pelan PJBJ. Sepertinya Batu Raja itu mulai kuning. Nah, kita masuk Semaka. Semaka itu bukan Pekon, tapi bagian dari Pekon Kedunggu. Bagian dari Pekon. Nah, di kejauhan tuh terlihat kan lagi keren sekali tuh. Tampak gagah sekali bukan sekarang apa namanya Gunung Sagi. Ini gunung tertinggi di Lampung. Nah ini sekarang ini namanya apa Semaka, bagian dari rumah-rumah panggungnya gagah sekali. Lumayan dingin pagi ini, walaupun tidak berkabut tapi ini kayaknya angin, kabutnya di bawah angin. Ini sekitar 19 derajat kayak 20 atau 19 derajat. Nah, kita sudah sampai Jatian. Setelah Semaka itu kita pergi Pekon Kejadian. Nah ini buku perbatasan kita masuk Pekon Kejadian. Guys, pasti Pekon Kejadian keren sekali. Oke, kita lanjut lagi. Start dari Pekon Kejadian. Pekon Kejadian ini sudah kecamatan Belalau. Sudah masuk kecamatan Belalau. Batu Berak tadi sampai apa namanya Pontoang. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kecamatan Belalau. Dari dulu sekarang itu tadi sudah masuk Belalau. Nah sekarang kita Belalau Pekon Kejadian. Rapi sekali ya, halaman-halamannya juga bersih. Nah ini di sebelah kiri ini juga ada kafe nih.
baru akhir-akhir tahun kemarin bukanya kafe kampung sudah ada kafe orang kemarin baik sama kota jiwa ini sekarang sudah banyak sekali kafe-kafe. Nah ini ada juga SMP 1 Lalau. Saya mau setel jam saya biar bisa melihat ketinggian dari tempat-tempat yang kita lewati. Tadi lupa ngeceknya, cek dulu. Cek dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ketinggian dari tempat kita ini 843 meter di atas permukaan laut. Jadi memang daerah Lampung Barat ini daerah gunungan, bukit-bukit. Jadi rata-rata ketinggiannya di atas 800-an mdpl. Kalau di Niwas 900-an mdpl. Sehingga cuacanya lumayan dingin, sejuk. Di musim-musim tertentu sangat dingin sekali, bisa sampai 14 derajat. Kalau sekarang mungkin sekitar 19 atau 20 derajat nih. Nah, kita Pekon Kenali, ini Pekon Kenali. Pekon Kenali. Pekon Kenali. Meter di atas permukaan laut. Masih kecamatan ujungnya kecamatan Lalau. Nah, setelah ini nanti melewati permukaan lautan nanti simpang luas ya, bukan simpang luas dan simpang luas simpang luas ada laut. Nah, simpang luas ini sudah masuk kecamatan lain, kecamatan Batu Ketulis. Sudah masuk kecamatan Batu Ketulis. Batasan. Lumayan ada yang sudah beraktivitas mau berangkat ke kantor dan ke tempat kerja dan lain-lain.
kopi. Ntar lagi kita masuk area perkampungan. Pangwas. Masuk Kecamatan Batu Ketulis. Apa disebut Kecamatan Batu Ketulis? Karena memang di sini ada batu yang bertulis, batu bergores gitu. Bertulis tapi seperti bukan aksara, jadi kayak simbol-simbol. Saya sudah pernah ke sana. Goresan-goresan bentuk tua dari batu yang bertulis yang ada aksaranya itu. Jadi masih seperti simbol-simbol. Kita belum tahu simbol itu maknanya. Pinggir jalan sudah banyak sekali anak-anak siapa itu sekolah di hari pertama tahun baru ini, tahun 2025. Semoga di tahun baru 2025 semangat kita semakin bertambah, kita semakin sejahtera, semakin sehat, selamat, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sudah masuk Simpangwas di SD 1. Pegawai Bank BRI dari Insau, tapi dia kerja di Niwa, di Niwa, di BRI Niwa. Oh iya, hari Kamis ini ya, ternyata hari Kamis ini pasaran di Simpang Uwas ini pasaran karena tumpah-tumpah sampai jalan ini, jadi agak macet pasarnya tuh. Pasar Simpang Uwas. Nah, itu sudah Simpang Uwas. Pangwas ini masuk ke Baru ya kayaknya, atau ini kampung sendiri itu luas itu apa Pangwas sendiri, ada informasi. Karena setelah pemekaran kecamatan kan Kota Baru juga, ini sudah masuk Kecamatan Batu Ketulis. Nah, sini sudah masuk Baru. Kota Pantai itu udah buka di sini di Baru. Pantai Baru. Baru. Kalau dari Bandar Lampung, jarak mulai dari Waiternam sana, seperti itu ada sedikit dari Betawi ini juga sampai Libuan.
Peninggaman. Kalau pas berkabut pagi kali saya sering berhenti rumah tren di sini. Nah, ini tanjakan Anyang kalau nggak salah, ini tanjakan ini juga walaupun tidak terlalu tinggi tapi karena berkelok lumayan ekstrim, banyak yang mobil-mobil sering masuk, sering bermasalah di sini, sedang masuk jurang sana. Jadi hati-hati. Apalagi kalau di sini kadang-kadang ada tumpahan solar. Masih bagus, peninggaman. Peninggaman, peninggaman. Oh, biasanya di situ kabutnya bagus. Bagi tidak berkabut. Oke, kita lanjutkan perjalanan peninggaman. Hutan marga nih, hutan lindung. Ini di sana ada rumah sedikit, ada area, ada tempat wisata juga namanya Puncak Jaya Manggala. Masih masuk kebun bahu, kebun bahu. Nah, ketinggiannya sekarang sudah naik nih, kita di ketinggian 9.984 mdpl, sudah ketinggian 1.000 ke 984 mdpl, lebih tinggi dari daerah Lalau tadi. Ini memang kita sudah mulai naik ke arah perbukitan, perbukitan 984 mdpl. Nah, kita sudah mau sampai di peninggaman Puncak Jaya Manggala. Di sini banyak warung-warung nih, tempat makan-makan. Biasanya truk-truk atau yang memang itu banyak motor-motor jalan-jalan. Warung-warung. Ini beberapa bentuknya dari jalan, banyak di dalam, bagian dalam.
SMP 1 Batu Tulis. Masih baru nih kalau nggak salah, atau udah masuk Probolinggo ya. Baru ini ada tempat rest area juga, Masjid Bahtera Ilahi. Jadi masjid seperti perahu yang duduk. Jalannya banyak tikungan, hati-hati. Tikungan tajam, hati-hati. Garis tengahnya tidak garis putih putus, artinya hati-hati, dilarang nyalip sebenarnya. Kendaraan besar bahaya nyalip di tempat seperti ini. Baru pulang ini dari tahun baru, Pak. Makanan rambut dan makan pasaran rumput. Masih Kecamatan Batu Tulis. Kecamatan Batu Tulis. Ada simpang kalau masuk ke kanan ini Waigison kalau nggak salah. Masuk Waigison, kemudian ada pohon apa lagi ya di dalam itu banyak. Besar juga di sana. Waspada, mana ya? Waspada di dalam itu. Ada. Puskesmas Batu Tulis di sebelah kanan tadi. Puskesmas. Kita sudah hampir masuk ke Batu Kebayang. Batu Kebayang. Kebayang ini pengantin batu pengantin. Jadi ada ceritanya itu. Bahwa di sini ada batu pengantin. Sebentar lagi kita masuk ke Batu Kebayang. Ini rumahnya. Nah, ketinggiannya kita cek 983. Sekarang ketinggiannya 983 mdpl.
Batu Kubayan, Batu Pengantin. Konon katanya legendanya bahwa dulu ada di sini ada anak-anak pengantin. Nah, ditegur sama serunting sakti ya, bos pahit lidah. Nah, jadi si pahit lidah ini tokoh legenda ya, itu harus juga mungkin ada atau tidaknya walau ada. Karena si pahit lidah ini apa yang dikatakannya jadi bilang dia jadi batu itu batu. Nah, di sini ada tulisan ada rombongan pengantin tegur sama si pahit lidah dan tidak ada yang menjawab sehingga pengantin dan rombongan ditutup menjadi batu. Sehingga katanya jadilah Batu Kubayan. Nah, Batu Kubayan itu masih ada mitusnya, tapi memang tidak berbentuk kubayan. Betul gitu, jadi seperti batu berbentuk saja. Ya, tapi percaya tidak percaya. Di bawah pohon ini. Nah, di sebelah sini nih, ini Batu Kubayan nih, sebelah Batu Kubayan. Batu Kubayan. Batu Kubayan. Setelah Batu Kubayan ini kita masuk ke Pon Kuku itu. Nah, ini perbatasannya, perbatasan Batu Kubayan. Nah, akhirnya adalah Pon Kuku itu. Ini kayaknya sudah tidak terawat lagi. Itu kan berbelok-belok, jadi mungkin kuat kuliku banyak belok-belokannya nih, belok-belok.
dari kebun kita masuk Sunur. Sunur ini kita masuk Skintau kalau tidak salah. Sunur, nah di sini hati-hati teman-teman semua, jalannya menurun. Beberapa bulan yang lalu pernah terjadi kecelakaan di sini. Mobil box masih kurang, tapi dia menghantam ini rada crash juga dengan mobil lain pun. Kurang sini kalau nggak salah kejadian masuk ke dalam kan. Lihatin ini bekasnya. Kita sudah meta, kita sudah di 1082 mdpl, 1082 mdpl, 1035 malah, 1035 mdpl. Kita mulai daerah yang lebih tinggi lagi. Skintau memang apa namanya, yang sangat tinggi di Lampung Barat yang ada penduduknya gitu, penduduknya banyak. Ini termasuk Skintau ini 1000-an lebih mdpl. Kalau Liwa masih 900-an mdpl, 800-an. Ini sudah Skintau ini sudah masuk 1000. Kecamatan Skintau. Kemudian nanti tanjakan kita masuk ke Gihang Balak. Gihang Balak, Kecamatan Skintau. Nanti kita cek lagi di situ. Berapa lagi? Apakah dia sudah naik lagi? Sampai Gihang Balak. Nah ini kita masuk Gihang Balak. Gihang Balak ini ada Polsek Skintau. Gihang Balak. Nah, di Jalan Balak ini masih banyak juga ada rumah-rumah. Penduduknya banyak juga yang masih Lampung. Ada sebagian Sumendo. Nah, rumah-rumah ini rata-rata yang suku Lampung, suku Sumendo. Setelah Gihang Kuning ini kita masuk di yang namanya Gihang Balak. Gihang Balak. Ini Gihang Kuning. Gihang Kuning. Datang, kita tanjakan lagi, baru kita masuk di Gihang Balak. Gihang Kuning ini lebih berkembang dari Gihang Balak.
Kalau ke kampung pertamanya yang ini kampung yang kedua itu, tetapi di situ malah yang lebih ramai sekarang. Pusat-pusat perekonomian di situ, kumpul di situ. Sekolah, pasar, malah ada di Kebun Kuning. Nah, tanjakan sebelum Rambut ini juga tanjakan yang lumayan ekstrim dan rawan kecelakaan. Sering mobil itu masuk sini. Ini nggak nanjak, rata-rata mobil-mobil yang membawa barang-barang atau mobil besar seperti truk dan lain-lainnya. Tanjakan kemudian dia naik lagi dan yang menikung seperti ini. Jadi kadang-kadang untuk mobil yang muatannya besar itu agak sulit. Ini ada SD, hati-hati SD ini kurang. Oke, kita sampai di Lunik, kita sampai simpang di Lunik, kita mau ke Pagar Dewa, masuk ke kiri sini. Kita berhenti sebentar. Nah, kita sampai Iham. Yang ini kita melanjut perjalanan ke Pagar Dewa. Nah, ketinggiannya sekarang 1107 mdpl, lebih tinggi lagi dari Batu Kebayang dan Iham Balang tadi. Dari Iham kita menuju Pampangan B. Ini jalannya masih bagus, lebih bagus. Agak masuk dikit nanti sudah mulai banyak agak-agak jelek sedikit jalannya. Masih Iham. Nah, setelah Iham ini nanti ada Pos Pampangan. Pos Pampangan itu ada kantor kecamatan. Kantor kecamatan Sekicau ada di situ.
Pampangan. Pekon Pampangan. Pekon Pampangan ini adalah kantor kecamatan Cincau. Kemudian ada puskesmas, ada juga SMK Bakti Wiyata, swasta Bakti Wiyata. Sudah mulai agak bolong-bolong di jalannya di sini. Jalannya mulai agak-agak banyak bolong-bolongnya guys. Masih bisa pilih-pilih jalan. MPL-nya 1030, jadi agak turun sedikit nih. Tadi 1100, sekarang turun lagi jadi 1030 MPL.
Pampangan. Kita sudah mulai mau memasuki Pampangan B. Pampangan B. Pampangan B. Pampangan B. Pampangan B. Masih kecamatan Cincau. Pampangan B. Nah, kita belok ke kanan. Pampangan B belok kanan. Kalau lurus kita nanti ke Serengit. Sama ada Pagar Dewa juga, tapi Serengit kita mau ke Basungan. Pagar Dewa Basungan. Nah, kondisi jalannya nih masih aman sih, cuman ada beberapa yang rusak-rusak, yang mulai rusak. Untuk mobil motor aman, mobil motor bisa cari jalan yang lebih bagus. Mobil juga aman kalau dia tidak hujan ya. Seperti ini udah mungkin 1 mingguan tidak hujan. Kalaupun hujan sebentar, belum hujan yang intensitas tinggi kemudian lama. Kalau dia nanti hujannya intensitas tinggi dan lama setiap hari, nah jalan ini lumayan sangat licin. Banyak beberapa titik yang agak mengkhawatirkan kalau hujan. Kalau untuk motor masih aman, kalau mobil kalau musim hujan agak sulit. Kita berhenti sebentar. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Karena perjalanan jauh di Pagar Dewa, jadi kadang-kadang kita harus berhenti minum dulu. Minum ya tidak registrasi, tidak ada harga dan tetap konsentrasi dalam berkendara karena perjalanan lumayan jauh. Kita lanjut lagi, ini masih di Pampangan B, ujung Pampangan B. Sekarang MDPL-nya 1039 MDPL. 1039 MDPL. Satu MDPL. Sekarang 1041 MDPL. Mulai agak naik lagi nih kita. Naik nanti kemudian turun lagi. Kita ke arah lembah nih, ke Pagar Dewa itu agak turun ke lembah. Kita nanti Pagar Dewa sekitar 800-an. Nah, ini kondisi jalan
hujan. Kalau udah hujan yang mulai banyak beberapa tempat yang becek-becek. Kalau hujan agak sulit juga nih untuk mobil-mobil besar. Memang di sini agak jarang sih jalan mobil truk, tapi ada mobil truk untuk bawa-bawa material bangunan, material jalan untuk memperbaiki jalan juga. Nah, di sini biasanya becek sekali. Itu mungkin karena udah seminggu kemarau, jadi timbun jadi aman. Nah, biasanya becek seperti ini. Ini masih hijau, belum masuk kabupaten Dewa. Lampangan B. Jalannya ada beberapa yang sudah mulai hancur-hancur. Apalagi musim penghujan digerus air, mobil agak sulit. Nah, sini nih banyak nih mobil-mobil agak sulit, jalannya rusak. Nah, kalau udah hujan itu yang kena masih agak kering, masih agak aman. Nah, ini rusak juga. Sudah sebagian tanjakan-tanjakan yang parah sudah dirambat. Rambatnya tidak full dari bawah. Mulai rusak juga. Mulai rusak juga. Rambat. Sekitar mini jalan.
Aduh, parah. Jangan kalau tulisan aja sulit. Dari hujan kemarin bisa air. Ini sangat curam sekali jalannya nih, turunannya curam dan lumayan panjang, berkelok kemudian turun lagi, usahakan kecil saja dan bisa dibantu dengan rem tinggi. Masih belum selesai turunannya, lumayan panjang turunannya, lumayan panjang.
apa saya ini nama bukannya tadi. Oh, oke. Nah, di sini ada SMA, SMK Negeri 1 Pagar Dewa. Di atas saya ada SMK Negeri 1 Pagar Dewa. Kita sudah masuk ke Kecamatan Pagar Dewa. Selamat datang Pahayu. Oh, Pahayu yang sana tadi Kejaya kalau nggak salah, Kejaya. Pahayu ada SMK Negeri 1 Pagar Dewa. Ini di pusat. Payungnya ada SMP Negeri 2 Pagar Dewa. Nah, dari sini perjalanan ke sekolah saya di SMP Negeri 1 Pagar Dewa kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi. Sini ada Bartasop ya, untuk tambah aman. Ada Bartasop. Sekarang kita cek lagi MTPL 837 MTPL, berarti turun nih 834 MTPL. Kita sudah mulai turun berubah lagi, tidak 1000 lagi. 1000 MTPL itu Incau tadi di kampung. Kita sudah mulai turun agak lembah. Sudah ini Pahayu, jalannya sudah bagus lagi di Pahayu. Pahayu. Jadi tempat itu desa ya, desa Pahayu. Kalau di Lampung Barat itu menyebutnya Pekon. Pak Ucok nih, ceplokin dari belakang ya, oke. Tuh Pak Ucok KLX dari Cihambu nih, dia kumpul tuh kumpul sekali. Saya kebalap sama dia. Ini Pahayu. Cok perdamaian harap ya guru PJOK. Ya, naik motornya lumayan cepat kalau kita santai saja.
Perjalanan jauh juga. Pak Hayu, dari Pak Hayu ini kurang lebih 15 menitan lagi lah, 10 sampai 15 menit kita sampai di SMP Negeri 1 Pagadewa Basuhan. Cuaca cerah sekali, angin biru, tidak ada awan-awan, sepertinya sampai sore nanti cerah. Mudah-mudahan pulang kita tidak masih PPP hari ini tidak minum. Mudah-mudahan cuaca cerah sampai rumah tidak kehujanan. Sudah sangat jauh. Ya, motornya 4. Bukan aja bahaya ini. Kadang-kadang dari atas tutup saja. Terus datang. Superton Pagadewa. Pagadewa. Nama pokoknya Pagadewa. Ini kecamatan Pagadewa Jatiluhur dan nama pokoknya. Lalu pusat kotanya Pagadewa itu Pon Basuhan. Tinggal beberapa menit sampai sekolah. DPL-nya 808. Ketinggian kita 808 DPL. 808 DPL. Mulai agak hangat.
hangat sih, nggak sedingin di Stuttgart. Nah, di sekitaran sini rata-rata orang berkebun kopi, tapi saya lihat ada juga yang sudah mulai menanam karet ya. Ini cocok juga mungkin dengan karet. Pagar Dewa ini paling utara ya, kalau saya paling utara ya, paling utara, paling utaranya Lampung, Lampung Barat, utaranya Lampung Barat. Jadi perbatasan dengan Lampung, dengan Waikanan. Karena mungkin perjalanan kalau pakai lewat jalan-jalan tanah, jalan motor yang tanah merah itu, 1 jaman lah kurang lebih, itu sudah sampai Banjir Waikanan. Saya belum nyoba karena jalannya ekstrim, tanah-tanah merah, jadi kalau lumayan sulit kalau apalagi kalau hujan. Nah, ini satu jalan juga yang agak susah kalau yang mobil sulit. Sudah masuk Marga Jaya kalau nggak salah, bukan Marga Jaya. Setelah bukan Marga Jaya nanti baru masuk Pasundan. Marga Jaya 791 mdpl sudah turun, sudah di bawah 800. Nah, ini salah satu tanjakan yang sulit juga nih. Kalau untuk mobil, kalau motor masih bisa minim-minim lah.
ada SD Karya Bakti dekat Semarang, kemudian SDNS di Simpang 4 juga ada kalau nggak salah, yang negerinya SD Negeri 1 Pasuruan, kemudian SD Negeri Marga Jaya, sampai kita tadi berangkat jam 6:10, sekarang jam 8:01, ya mungkin sampai sekolah jam 8:05 atau jam 8:10 juga, berarti perjalanan kita 2 jam karena sudah setengah bulan begini libur nih, jadi ritme naik motornya mungkin harus diulang dari nol lagi. Biasanya 1 jam 40 menit atau 1 jam 50 menit sudah sampai. Ini hampir 2 jam. Nggak apa-apa, telat beberapa menit. 10 menit dari target biasa. Apa-apa sudah sampai ya, ngebut. Panjang susah kalau ke tanah merah katanya, wah susah katakan itu. Sudah masuk Bangsungan. Haki Husen. Depot Papua. Dia bisa refleksi gitu. Terrefleksi. Al-Munawwaroh, tadi ada pesantren Al-Munawwaroh juga. Al-Munawwaroh itu ada SMP Islam Al-Munawwaroh. Kita sudah mau sampai SMP Satu Pagar Dewa jam 8:05. Berarti kita perjalanan jam 1 jam 55 menit, 2 jam kurang 5 menit. Lumayan lah. Nah, ini sudah sampai kita. Kalau ke kiri ke puskesmas dan kecamatan. Nah, kita sudah sampai nih. Ini waktu gas amal kemarin. Sudah sampai. Sudah sampai. Sampai juga 1 jam 55 menit, hampir 2 jam. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys. Jangan lupa.